Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat waktu luang. Kalau seandainya Allah berikan kita kesibukan, misalnya kita akan sulit mengerjakan hal-hal yang kita inginkan. Dan di antara keinginan seorang muslim selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu luang digunakan untuk menuntut ilmu agama, maka itu akan membuahkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau antum mengetahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengetahui keilmuan beliau yang tertuang di kitab Al-Usulul Thalatha, kemudian Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, kemudian Kitab Tauhid dan yang lainnya, maka alangkah baiknya antum mengkaji karya tulis beliau yang lainnya terkhusus berkaitan tentang sirah ini. Karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesuai dengan dakwah Nabi SAW. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendakwai kaumnya. Beliau mendakwai kaumnya dan mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mentaati Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan. Akan tetapi kaumnya justru malah mengingkari. Mengingkari siapa? Mengingkari Nabi Ibrahim. Begitu juga ayahnya mengingkari Nabi Ibrahim. Ayahnya Azar mengingkari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun juga membuat tipu daya agar kaumnya ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah dengan menghancurkan seluruh patung-patung dan menyisakan patung yang satu, yaitu patung yang terbesar. Hingga kaumnya pun marah murka kepada Nabi Ibrahim. Dan akhirnya kemurkaan kaumnya membawa Nabi Ibrahim untuk dilemparkan ke api yang begitu besar, menyala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menolong kaumnya, orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim termasuk orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah angkat derajat beliau. Allah jadikan Nabi Ibrahim merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim, api yang dingin.
Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi bersama istrinya Sarah, kemudian juga bersama keponakan Nabi Ibrahim bernama Lut, Nabi Lut. Dan sungguh Nabi Ibrahim telah berlepas diri kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Nabi Ibrahim di 13 surat di Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Az-Zukhruf, surat As-Saffat, surat Al-An'am, surat Al-Mumtahanah, surat Maryam, surat At-Taubah, surat Az-Zariyat, surat Hud, surat Al-Hijr, dan surat Ibrahim. Di antara surat-surat tadi Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf berkaitan tentang berlepas dirinya Nabi Ibrahim terhadap umatnya yang tidak mau mentauhidkan Allah kepada umatnya yang tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Innani sesungguhnya aku bara'un mimma ta'budun." Betul-betul berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap apa yang disembah oleh kaumnya, mereka menyembah patung. Berlepas diri Nabi Ibrahim. Dan Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah wahai Nabi jejak Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad pun sama seperti Nabi Ibrahim, berlepas diri terhadap sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku pengikut Nabi Muhammad harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kita harus berlepas diri terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Jelas sekali seorang muslim harus berlepas diri terhadap sesembahan orang-orang non-muslim. Aku berlepas diri terhadap sesembahan yang kalian sembah. Kecuali sesembahan satu. Jadi telah kita ketahui bersama, orang Arab zaman dahulu atau orang-orang dahulu sebelum betul-betul menyimpang, mereka ini menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah patung. Sehingga Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku berlepas diri terhadap semua sesembahan kalian, kecuali sesembahan kalian yang satu. Siapa itu? Allah. Dan perkataan Nabi Ibrahim, inni bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ini kalimat tauhid yang satu. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak dibalik kecuali Allah. La ilaha menafikan, berarti harus berlepas diri terhadap sesembahan-sembahan selain Allah. Illallah menetapkan, yang disembah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha illallah. La ilaha tidak ada sembahan, nafi. Illallah isbat, menetapkan. Sama seperti kalimatnya Nabi Ibrahim, innani bara'un la ilaha. Aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim berlepas diri, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun juga menetapkan illallah, kecuali satu, yaitu Allah. Allah sebutkan, Allah lanjutkan, illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Kecuali dialah Allah zat yang menciptakanku, dan Allah lah yang akan berikanku petunjuk. Kalimat illalladzi fatarani fa innahu sayahdini ini adalah kalimat isbat. Kalimat penetapan bahwasanya sesembahan yang berhak diibadahi itu hanya Allah.
Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Semua sesembahan selain Allah batil semuanya. Sesembahan selain Allah SWT semuanya batil. Nah, batil semuanya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan lihatlah Allah mengatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah pun menjadikannya sebuah kalimat yang kekal untuk anak cucu Nabi Ibrahim agar mereka kembali. Setelah Nabi Ibrahim pun meninggal, ada anak cucunya pasti yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid. Kalimat keesaan untuk Allah, mengesahkan Allah. Dalilnya ini, Allah mengatakan innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dua ayat ini Allah katakan kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal. Kalimatan baqiyah adalah kalimat yang kekal. Ya, kekal. Semua kalimat Allah menjadikan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal. Nah, la'allahum yarji'una, agar mereka ini kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dalam surat Al-Mumtahanah. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah, berlepas dirinya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir." Qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh terdapat suri tauladan, petunjuk, panutan yang baik di dalam diri Ibrahim, Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir bin Malik bin Nautar bin Kinana bin Uzaimah bin. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang bersama Ibrahim. Orang-orang bersama Ibrahim yang beriman kala itu Sarah dan keponakannya Nabi Lut. Sampai mereka 3 orang harus pergi dari Irak dan akhirnya pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah. Adapun Nabi Lut hijrah ke Yordania sekarang. Nah, idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha, karena kalian sudah nggak mau masuk Islam, nggak mau menyembah Allah saja, tampaklah antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, kemarahan, abadan, selamanya.
Sampai apa ikhwah? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Ibrahim. Dan orang-orang yang beriman. Kalau kalian tetap tidak mau kalau kalian tetap tidak mau mentauhidkan Allah, dah kami berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri. Kemudian kita akan menjadi musuh. Kita akan menjadi musuh. Gak ada lagi pertolongan lagi. Stop, gak ada. Lihat ikhwah, Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk meniru Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita saksikan sekarang ini, kebanyakan orang muslim, la haula wala quwata illa billah. Sangat mengenaskan, menyedihkan. Mereka bukannya berlepas diri terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah atau orang-orang yang menyekutukan Allah, justru malah membantu di acara-acara mereka. Ada perayaan mereka, mereka bantu. Ini dibantu. Ini tidak boleh. Hal yang berkaitan tentang keagamaan harus stop. Tidak boleh kita membantu. Itu loh, Nabi Ibrahim saja mengatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Tetap ya, stop. Udah nggak ada lagi persahabatan. Nggak ada lagi pertemanan. Adanya kebencian dan kemarahan dan permusuhan. Dan ini dipraktekkan sama Nabi SAW. Permusuhan kepada Abu Jahal dan orang-orang musyrik. Tapi setelah mereka masuk Islam, Nabi pun memeluk mereka, menggandeng mereka. Nah, sehingga sikap seorang muslim harusnya seperti ini. Bukan malah apa? Membantu melancarkan kegiatan keagamaan mereka. Tidak boleh. Allah sendiri sudah mengatakan seperti itu. Nabi Ibrahim untuk diikuti. Kita harus mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau mau membantu, bantu yang sifatnya duniawi nggak masalah. Misalkan tetangga kita ya membangun rumah, kita bantu. Tetangga non muslim tentunya ya, bantu, silahkan bantu. Tapi jika bersifat keagamaan, perayaan mereka, nggak boleh kita membantunya. Nah, setelah itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, barulah kejadian tadi, begitu marahnya kaumnya, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun hijrah bersama Sarah, istrinya, bersama keponakannya, yaitu Nabi Lut, keluar dari Irak, menuju arah barat. Nah, dan di sanalah Nabi Ibrahim hidup di Palestina, kemudian sempat ke Mesir karena Palestina ke Mesir dekat ya, sehingga terjadi kisah Fir'aun. Nah, kita akan baca di bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh rahimahullah, jazahullahu khairan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan, kemudian Allah mengutus Ibrahim alaihissalam saat di muka bumi tidak ada seorang muslim pun. Pada hari itu Ibrahim menanggung derita dari kaumnya. Istrinya yaitu Sarah beriman kepadanya dan juga Lot alaihissalam. Nabi Lut. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim, Ibnu Asna. Kemudian Ibrahim ditolong oleh Allah, diangkat derajatnya dan dijadikan sebagai imam dari sekalian manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Ibrahim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Tuh. Dan ingatlah tatkala Allah memberikan beberapa kalimat, beberapa titah perintah kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah pun berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan wahai Ibrahim sebagai imam seluruh manusia. Subhanallah. Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim untuk menjadi imam seluruhnya, seluruh manusia. Termasuk Nabi Muhammad SAW, imamnya Nabi Muhammad SAW. Karena kakeknya kan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengangkat derajat Nabi Ibrahim dan menantang siapapun yang berani membenci Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Siapapun yang membenci agamanya Ibrahim, apa yang dibawa Nabi Ibrahim, kecuali dia itu adalah orang yang bodoh. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sungguh kami Allah telah memilihnya, memilih siapa? Nabi Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan Nabi Ibrahim termasuk orang-orang saleh di akhirat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "Innani hadani Rabbi ila siratin mustaqimin." Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Allah telah memberikan petunjuk pada Nabi SAW ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya apa? Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Agama Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tadi kita udah lihat. Kemudian juga dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik Islamnya? Kemudian menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, ihsan. Mengikuti petunjuk Rasul. Kemudian dia mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kalau mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dan Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah pun mengangkat derajat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Kalau Habib kekasih biasa, tapi kalau Khalil lebih tinggi. Dan seorang manusia tidak boleh menjadikan temannya Khalil. Misalkan antum punya teman, antum nggak boleh menjadikan teman antum itu Khalil. Nah, kalau pertemanan biasa nggak masalah. Atau antum jadikan dia kekasih antum, Habib, nggak masalah. Tapi kalau Khalil, ya jangan, nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW mau menjadikan Abu Bakar
Khalil tapi nggak boleh. Innallaha qad ittakhadzani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Khalil. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilnya. Kalau seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan sahabatku salah satu menjadi Khalil, orang terdekatku, kekasihku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Padahal tidak boleh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami Allah mewahyukan kepadamu wahai Nabi, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, nabi yang mulia, rasul yang paling mulia, untuk mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwah yang lurus, dakwah tauhid. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini semuanya menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim itu layak diikuti. Wajib diikuti, ikhwan. Kalau tadi Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap kaumnya, maka kita pun juga harus mengikuti. Kita harus berlepas diri kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, sejak munculnya Ibrahim alaihissalam, tauhid tidak pernah lenyap dari keturunannya. Pasti akan ada orang-orang dari keturunan Nabi Ibrahim, anak cucunya, yang berdakwah tauhid. Nah, tauhid tidak pernah lenyap dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah. Dan Allah menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Kalimat yang kekal terhadap keturunannya. Supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sehingga setelah Nabi Ibrahim ada kisah-kisah, ada kisah-kisah, ada kisah-kisah, ada kisah-kisah. Karena Ibrahim alaihissalam adalah sang imam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seyogyanya, selayaknya kita ungkap sedikit keadaannya. Karena selayaknya seorang muslim mengetahuinya. Tadi kan sudah kita jelaskan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kamu Ibrahim akan aku angkat, aku Allah angkat menjadi imam seluruh manusia. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta sama sekali kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta seumur hidupnya kecuali 3 kali.
2 kali berkenaan dengan zat Allah. Itu kata Rasulullah SAW. 1 berkaitan tentang beliau. Maksudnya zat Allah ini maksudnya berkaitan demi agama Islam. Demi tauhid. Yaitu firman Allah yang pertama. Nih, penjelasan Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang Nabi Ibrahim berdusta, berbohong. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaffat. Mana ini? Nah, dalam surat Shaffat ayat ke-89. Ini sakim. Sesungguhnya aku ini sakit. Jadi ketika kaumnya ingin mengajak Ibrahim untuk merayakan perayaan, ayo, mau nggak? Nabi Ibrahim pun berdusta. Aku sakit. Aku sakit. Sehingga kaumnya pun mempercayai. Akhirnya pergilah. Berbohong demi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Ibrahim mengatakan nggak sakit, maka akan dipaksa untuk mengikuti perayaan. Kemudian yang kedua, pembohongan Nabi Ibrahim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Nabi Ibrahim mengatakan sebenarnya yang menghancurkan patung-patung kecil itu adalah yang terbesar. Patung besar. Kebohongan kedua Nabi Ibrahim. Ini berkaitan tentang Allah. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga berkaitan tentang siapa? Berkenaan tentang Sarah. Barulah habis itu diceritakan Sarah ini gimana. Nah, intinya udah pergi dari Irak ya, Nabi Ibrahim ke Palestina, Palestina ke Mesir. Habis ini kisahnya. Kisah tentang Sarah. Kisah tentang Sarah yaitu, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab menukil hadis, saat ia bersama Sarah, istrinya yang sangat cantik, memasuki wilayah seorang penguasa yang diktator. Maksudnya di Mesir, kekuasaan Fir'aun. Bukan Fir'aun zamannya Nabi Musa ya, ikhwah. Fir'aun itu hanyalah gelar, bukan nama orang. Kepada istrinya, ia berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, Inna hadzal jabbar in ya'lam annaki imraati yaghlibuni alayki. Fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Fa innaki ukhti fil Islam fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairi. Ghairi wa ghairak. Nah. Apa kata Nabi Ibrahim, ikhwan? Kata Nabi Ibrahim, jika penguasa yang diktator ini tahu bahwa engkau adalah istriku, wahai Sarah, pasti ia akan membunuhku demi mendapatkanmu, karena cantiknya luar biasa. Jika nanti ia berkata, jika nanti dia bertanya, maksudnya Fir'aun, jawab saja bahwa kamu saudariku. Karena sesungguhnya kamu adalah saudariku di dalam Islam, bukan? Aku lihat tidak ada seorang pun Muslim di muka bumi ini kecuali aku dan kamu. Maksudnya di bumi Mesir. Karena tidak menutup kemungkinan ada nabi selain Nabi Ibrahim di waktu itu. Kan tadi sudah ada Nabi Lut juga. Dan Nabi Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Tidak. Yang seluruh umat manusia Nabi Muhammad SAW saja. Maka ketika kamu memasuki wilayah penguasa itu,
Beberapa orang anak buah penguasa itu melihat Sarah. Maka ketika memasuki wilayah penguasa itu, beberapa orang anak buah penguasa tersebut melihat Sarah dan melaporkannya kepada tuannya. Ini Nabi lagi di Mesir, diketahui, dilaporkan. Al-Gujunya atau pengawalnya mengatakan, wahai raja, ada seorang wanita yang hanya pantas untukmu sedang memasuki wilayahmu. Maka penguasa itu menyuruh seseorang agar Sarah ditangkap. Tangkap Sarah ya. Sarah kemudian ditangkap, sementara Ibrahim melaksanakan sholat. Ibrahim di rumah, Sarah sudah ditangkap. Begitu Sarah dibawa masuk ke ruangan penguasa tersebut, Firaun tadi, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sarah. Tapi tiba-tiba saja tangan sang raja, terlipat tak bisa digerakkan. Subhanallah. Faqubidat yaduhu qabdatan syadidah. Betul-betul nggak bisa digerakkan tangannya si Fir'aun. Maka raja pun berkata kepada Sarah, mintalah kepada Allah supaya melepaskan tanganku. Aku berjanji demi Allah tidak akan mencelakaimu. Raja tadi, Fir'aun, dia menyembah Allah. Tetapi ya musyrik. Sama seperti yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim pun tadi mengatakan siapa? Nggak ada yang di muka bumi ini yang Islam kecuali aku dan kamu. Mengisyaratkan siapapun yang berbuat sekutu dengan Allah SWT, menyekutukan Allah, dia bukan orang muslim. Sekalipun bersumpah demi Allah, meminta demi Allah, selama mereka ini berbuat sekutu, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah SWT, jelas bukan muslim. Karena Allah jelas sekali di Al-Quran, di hadis Nabi SAW, mengharamkan kesyirikan. Tidak boleh Allah SWT disekutukan, ikhwah. Nah, aku berjanji demi Allah, kata raja tadi, tidak akan mencelakaimu. Maka Sarah pun berdoa dan tangan penguasa itu kembali seperti semula. Nggak lagi terbelenggu. Namun penguasa itu hendak memeluk Sarah lagi. Subhanallah, kedua kali. Wah. Nggak insaf ya. Sehingga tangannya pun terlipat tak bisa digerakkan lagi. Nggak bisa lagi. Kali ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lantas, ia meminta Sarah untuk berdoa lagi. Setelah lepas, penguasa itu hendak memeluk Sarah lagi. Ketiga kalinya. Subhanallah. Didoakan Sarah, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan, maka orang-orang akan menuduh aku yang membunuhnya. Lepaskanlah ya Allah. Akhirnya dilepaskan. 3 kali ingin apa? Memeluk Sarah lagi. Sehingga tangannya pun terlipat tak bisa digerakkan. Kali ini lebih kuat daripada yang pertama, kedua. Lalu ia pun meminta kepada Sarah untuk berdoa. Hei Sarah, berdoalah kamu kepada Allah supaya melepaskan tanganku. Aku berjanji demi Allah tidak akan mencelakaimu. Maka Allah pun mengembalikan tangannya seperti semula. Stop 3 kali. Kemudian dipanggilnya orang yang telah membawa Sarah. Kepadanya ia katakan, sesungguhnya kamu datang dengan membawa setan, bukan manusia. Keluarkan ia dari wilayahku, kata si Fir'aun tadi. Fa'akhrijha min ardi.
Ini perkataan Fir'aun. Innaka innama ji'tani bi syaitanin walam ta'tini bi insanin fa akhrijha min ardi. Hai pengawal, kamu ini gimana sih? Kok membawa setan? Kamu membawa bukan manusia. Keluarkan dari wilayahku. Ayo, keluarkan. Akhirnya Sarah pun dibawa keluar. Sebelum keluar, raja pun memberikan Hajar. Seorang wanita yang cantik parasnya, baik akhlaknya. Menurut pendapat ulama seperti pengarang kitab Rohiqul Maktum, Syekh Sofi Rahman, beliau merajikan Hajar ini bukan budak, tapi apa ya, Wah? Orang merdeka. Nah, kemudian pulanglah Sarah bersama Hajar. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat wajah cantiknya Hajar, insarafa, langsung berpaling. Gak mau melihatnya. Kenapa gak mau melihatnya, ikhwan? Yang menjagalah, biar tidak terjatuh fitnah. Nabi Ibrahim berpaling. Seraya mengatakan, Mahyam, Mahyam, bagaimana keadaanmu? Anak nggak tahu Mahyam ini bahasa apa. Kemungkinan besar bukan bahasa Arab kali ya, atau gimana ya? Nggak tahu juga. Mahyam, bagaimana kondisimu, hai Sarah? Pikirannya Nabi Ibrahim ya mungkin seperti manusia pada umumnya. Gimana nggak ini? Seorang wanita cantik sama seorang raja. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim walaupun Nabi dan Rasul, beliau tidak mengetahui perkara gaib, bukan? Kalau seandainya Nabi Ibrahim mengetahui perkara gaib, Nabi Ibrahim nggak bakalan bertanya pada Sarah, gimana kondisimu? Kamu dia apa-apain nggak? Kamu dia apa-apain sama Firaun? Tapi Nabi Ibrahim ya nanya, namanya suami, khawatir dong sama istrinya. Jawaban Sarah pun khairan, baik. Kafallahu yadal fajiri wa akhdama khadiman. Wa ukhdam khadiman. Allah mencegahku dari tangan seorang yang durjana. Bahkan ia memberi seorang pembantu, jawab Sarah. Kemudian seorang rawi Abu Hurairah, sahabat Nabi, mengomentari kisah tadi, mengatakan, Fatilka ummukum ya bani ma'as sama'i. Itulah Hajar. Abu Hurairah mengomentari, padahal Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Coba bertemu sama Nabi 3 tahunan. Itulah Hajar, ibu kalian, wahai bani air langit. Maksudnya air langit. Ini kalau ada titik itu, ini maksudnya apa nih? Al-hadits indal Bukhari fi bab wattakhadallahu Ibrahim khalila min kitab ahaditsil anbiya walakin fihi ba'd ikhtilafin fil lafzi wa yaqsud Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-Arab. Nah, maksudnya Abu Hurairah itu, Abu Hurairah kan tadi mengomentari Facil ka ummukum ya bani ma'as sama, itulah ibu kalian. Maksudnya Abu Hurairah itu Hajar. Hajar itu ibu kalian loh, wahai orang-orang keturunan air langit gitu. Maksudnya siapa ya, Kwa? Orang Arab. Orang Arab apa? Musta'ribah. Karena Nabi Ibrahim ini bukan orang Arab. Sarah juga bukan orang Arab. Kemudian menikah dengan Hajar. Dari Hajar keluar Nabi Ismail sama orang Arab. Nah, ada yang mengatakan, kata Ibnu Hajar, ada yang mengatakan maksud perkataan
Hurairah, air langit itu adalah air Zam-Zam. Karena Allah menurunkan air hujan dari langit di bumi Mekah, kemudian diserap oleh Allah, mengizinkan bumi Mekah untuk menyerap, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Ada yang mengatakan dan itu ya intinya seperti itu. Gak usah kita ini kan kalau antum kebingungan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan riwayat dari redaksi Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ketika Ibrahim ditanya oleh sang penguasa mengenai Sarah, ia menjawab, dia saudariku. Kalau yang tadi yang kita jelaskan, Nabi Ibrahim nggak ketemu sama Fir'aunnya. Kalau menurut riwayat ini, Nabi Ibrahim bertemu sama Fir'aunnya, begitu. Nabi Ibrahim ditanya, siapa dia? Kata Nabi Ibrahim, ia menjawab, dia saudariku, saudari seislam, saudari seiman. Atau ini disebut dengan tauriyah. Jadi hukum menggunakan tauriyah gimana? Kalimatnya satu tapi memiliki arti ganda. Kalau dibutuhkan nggak masalah. Rasulullah SAW juga pernah menggunakan tauriyah. Dari mana? Kata Rasulullah, minal ma, dari air. Orang ngiranya air mata air. Tapi maksud Rasulullah bukan mata air. Tapi dari air mani. Begitu kan? Baik. Lalu Ibrahim menemui Sarah dan berpesan. Ini redaksi yang lainnya. Jangan kamu dustakan ucapanku. Aku telah memberitahu mereka pada penguasa dan prajuritnya bahwa kamu adalah saudariku. Maksudnya saudari seislam ya, seiman. Karena kalimat saudari itu kan bisa saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, saudari seislam. Nah, jadi boleh. Maka Sarah dibawa menghadap penguasa itu. Penguasa itu mendekati Sarah, sementara Sarah sendiri mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat di ruangannya sang raja. Sarah berdoa, ya Allah, jika aku adalah seorang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, maksudnya Nabi Ibrahim, juga seorang yang menjaga kemaluan selain kepada suamiku, janganlah engkau kuasakan atasku tangan seorang yang kafir ini, maksudnya Fir'aun. Kalau yang redaksi tadi sebelumnya yang sholat Nabi Ibrahim, kalau ini yang sholat Sarah. Lagi sholat sambil berdoa, dideketin sama Fir'aun. Maka apa yang terjadi ikhwah? Kekuasaan Allah muncul. Tiba-tiba penguasa tersebut kakinya terbenam. Ia berusaha menggerakkan kakinya, namun tidak bisa. Melihat itu, Sarah berdoa, ya Allah, jika orang ini mati, akan dikatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Karena dalam satu ruangan yang hanya ada cuma Fir'aun sama si Sarah tadi. Kalau sedang redaksi yang sebelumnya tadi, riwayat hadis sebelumnya, yang meminta dihentikan, yang meminta berdoa siapa? Fir'aunnya. Kalau ini enggak, kesadaran Sarah. Sarah memohon langsung. Jadi enggak ada obrolan antara Sarah dan si Fir'aun. Lalu Allah membebaskan penguasa itu. Penguasa itu mendekati Sarah lagi. Dan Sarah pun berwudu dan sholat. Ia berdoa, ya Allah, jika aku adalah seorang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, juga seorang yang menjaga kemaluan selain kepada suamiku, janganlah engkau kuasakan atasku tangan seorang yang kafir. Kemudian kaki penguasa itu pun tenggelam lagi, terbenam lagi. Ia berusaha menggerakkan kakinya, namun tetap tidak bisa. Melihat itu,
Sarah berdoa lagi, ya Allah, jika orang ini mati, aku akan dikatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Kan ada satu ruangan. Dan Allah pun membebaskan kaki penguasa untuk kali yang kedua atau ketiga hingga penguasa itu berkata, demi Allah, yang kalian bawa ini adalah setan, kembalikan ia kepada Ibrahim dan berikan untuknya Hajar. Maka kembalilah Sarah kepada Ibrahim seraya berkata, apakah kamu merasakan bahwa Allah telah menghinakan orang kafir dan memberi kita pembantu yang akan punya keturunan. Sehingga Sarah pun memberikan Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyebutkan, dahulu Ibrahim alaihissalam tinggal di Irak. Setelah kejadian yang dialami bersama kaumnya, kemudian beliau berhijrah ke Syam dan menetap di sana sampai meninggal dunia. Jadi Nabi Ibrahim dimakamkan di mana, ikhwah? Di Syam, Palestina. Sarah memberikan budak. Nah, kalau sekilas dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nampaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguatkan pendapat bahwasanya Hajar ini budak. Sangat masyhur di kalangan ahli tarikh bahwasannya Hajar adalah seorang budak yang diberikan oleh Fir'aun kepada istri Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu Sarah. Namun, menurut pendapat peneliti dari India, yaitu Al-Mansuri, yang setelah beliau melakukan penelaah ulang dari banyak literatur, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Hajar bukanlah seorang budak. Bahkan dikatakan bahwa ia adalah salah satu putri Fir'aun, wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian, jadi nampaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwasanya Hajar ini budak. Jadi nggak perlu dinikahi, kasih mahar begitu. Ibrahim menggaulinya sehingga lahirlah Ismail alaihissalam. Sarah pun cemburu. Yang mengatakan bukan saya loh ya. Terjemahnya seperti itu. Fagharat Sarah cemburu. Ya namanya perempuan. Apalagi Hajar punya apa? Punya keturunan pula. Sarah pun cemburu. Maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dari Sarah. Ibrahim pun pergi bersama Hajar dan anaknya dan ditempatkannya di Mekah. Setelah itu Allah menganugerahkan baginya dan bagi Sarah seorang anak, yaitu Ishak. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tentang kabar gembira yang dibawa oleh malaikat untuk Ibrahim dan Sarah akan kelahiran Ishak. Setelah kelahiran Ishak, lahirlah Yakub. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim membawa Hajar kemana? Ke Mekah. Nah. Tapi disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari juga dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika di antara Ibrahim dan istrinya ada masalah kecemburuan terhadap Sarah. Jadi Sarah itu cemburu begitu. Karena Hajar punya anak. Ibrahim pergi bersama Ismail dan ibunya, ia membawa geriba, kantong air dari kulit. Ibu Ismail
minum dari geriba itu sehingga memancarlah air susunya, lalu disusuinya putranya, yaitu Ismail. Demikian sampai memasuki Mekah. Ibrahim menempatkan keluarganya di bawah sebatang pohon besar di atas pelak Zam-Zam di dalam masjid. Kok dauha? Nah, kita ini kan. Kita sampai sini ya, Eva. Ini kisahnya udah beda lagi. Kita kasih ini. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.